Keesokan harinya, setelah bersiap-siap untuk beraktivitas, Ivan, Nabila, Gunadi, Chintami, dan Kelvin berkumpul di ruang makan untuk menyantap sarapan pagi bersama. Suasana kekeluargaan begitu terasa. Nabila tak henti-hentinya tersenyum memandangi Kelvin yang terus dimanjakan oleh Gunadi dan Chintami. "Sayang, makannya pelan-pelan saja," ucap Chintami sambil membersihkan mulut Kelvin yang belepotan selai kacang. Kelvin mengangguk pelan, dia yang masih terlihat mengantuk tampak mengusap matanya beberapa kali. "Hah. Sayang, hari ini kakek dan nenek memiliki banyak urusan. Jika tidak kakek dan nenek yang akan mengantarmu ke sekolah," keluh Gunadi sambil menghela nafasnya pelan. "Tidak apa-apa, kakek bisa mengantarku nanti jika kakek tidak sibuk," jawab Kelvin. "Kamu memang anak yang pengertian," balas Gunadi sambil mengelus kepala Kelvin. Saat mereka sedang asyik menyantap sarapan, Javin yang baru saja datang langsung ikut bergabung. Alasannya datang sepagi ini untuk menyampaikan informasi tentang Thalia yang telah berhasil dia kumpulkan kepada Gunadi. "Javin, apakah semuanya sudah beres?" tanya Gunadi. "Iya Tuan Besar," jawab Javin singkat. "Bagus, sampaikan semua kepadaku dalam perjalanan pulang nanti." "Siap Tuan," jawab Javin. Nabila yang sudah lebih dulu selesai sarapan tiba-tiba teringat sesuatu. "Ivan, maaf. Sepertinya hari ini aku harus menemani Kelvin di sekolah," ucap Nabila. Ivan menoleh ke Nabila, namun belum sempat dia berbicara, Gunadi lebih dulu menjawab ucapan Nabila. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada Ivan, menemani cucuku jauh lebih penting." Mungkin sebaiknya kamu menemani Kelvin saja setiap hari." "Tenang saja, kamu tetap akan mendapatkan gaji seperti biasanya," jawab Gunadi. Ivan langsung terbatuk-batuk mendengar ucapan Gunadi. Roti yang hendak dia telan langsung menyangkut di tenggorokannya. Nabila yang duduk di sampingnya ikut panik dan segera memberi gelas yang berisi air putih kepada Ivan. "Gluk, gluk, ayah. Kamu benar-benar tega. Gara-gara ucapanmu, aku sempat melihat mendiang kakek dan nenek sedang tersenyum sambil melambaikan tangan memanggilku," kata Ivan bercanda. Hahaha, ruangan itu sontak dipenuhi suara tawa. Chintami bahkan harus mengusap matanya karena air matanya secara tak sadar keluar saat sedang tertawa. "Tuan Ivan, berarti apa yang diucapkan orang-orang tentang tahta dalam keluarga ada benarnya. Anak pertama dan cucu pertama merupakan pemilik tahta tertinggi, ditambah lagi putri pertama dan calon menantu pertama, yang sudah diisi oleh Nona Nabila. Anda sekarang benar-benar berada di peringkat terbawah," kata Javin bercanda sambil terus tertawa. Sialan, balas Ivan sambil ikut tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah selesai sarapan. Mereka semua berkumpul di halaman depan kediaman Ivan. "Sayang, nenek dan kakek harus pulang sekarang. Nenek janji jika semua urusan kakek sudah selesai kami akan kembali datang mengunjungi kamu," kata Chintami sambil mengelus kepala Kelvin. Wajah Kelvin menunduk sedih. Dia mengira jika Gunadi dan Chintami akan tinggal bersama mereka. Dia menjadi sedih begitu mendengar jika kakek dan neneknya tidak akan bermalam di sini. Nabila meletakkan tangannya di pundak Kelvin. Ia bisa melihat kesedihan yang tergambar jelas dari wajah Kelvin. Dia memaklumi putranya yang bersikap seperti itu. Sudah lama Kelvin merindukan kasih sayang dari sosok yang bisa dipanggil kakek dan nenek olehnya. Gunadi yang melihat itu segera menghampiri Kelvin. Dia terlihat berbisik di telinga Kelvin. Aneh, setelah Gunadi berbisik, wajah Kelvin yang tadinya sedih tiba-tiba menjadi ceria. "Siap kakek," jawab Kelvin sambil tersenyum bahagia dan memeluk tubuh Gunadi. "Hahaha, kalau begitu kakek dan nenek pergi dulu, kamu belajar yang baik di sekolah," ucap Gunadi sambil mengelus kepala Kelvin yang sudah terlihat ceria kembali. Ivan, Nabila, Chintami, dan Javin yang melihat itu dibuat terkejut.
Mereka menjadi penasaran dengan apa yang dibisikkan Gunadi di telinga Kelvin. "Sayang, apa yang kamu katakan kepada Kelvin?" tanya Chintami ke suaminya. "Masih rahasia. Sebentar kamu pasti akan mengetahuinya," jawab Gunadi sambil mengedipkan matanya ke Chintami. "Sayang," protes Chintami pelan, sambil berjalan menuju mobil Rolls-Royce putih milik Gunadi. Chintami tak henti-hentinya mencubit pelan pinggang Gunadi yang terus menolak memberitahu Chintami apa yang dia bisikkan di telinga Kelvin. Ivan dan Nabila tertawa kecil melihat sikap Gunadi dan Chintami. Bahkan setelah puluhan tahun berumah tangga, mereka masih tetap saling menggoda satu sama lainnya. "Ayo, aku akan mengantar kalian," kata Ivan sambil memegang tangan Nabila dan Kelvin. Mereka bertiga lalu pergi menuju mobil Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam yang baru pagi ini diantar petugas keamanan dari kantor Ivan. Beberapa saat kemudian, mobil mereka akhirnya tiba di depan sekolah Kelvin. "Ivan, aku pergi dulu," ucap Nabila sambil tersenyum kepada Ivan. Ivan mengangguk pelan. "Jika Kelvin telah selesai, jangan lupa untuk mengabari aku," jawabnya sambil membalas senyuman Nabila. Nabila mengangguk pelan mengiyakan perkataan Ivan, sementara Kelvin langsung memeluk tubuh Ivan. "Paman, aku pergi dulu," kata Kelvin bersemangat. "Iya. Jangan lupa pesan Paman. Taklukkan semua anak perempuan di sekolah," seru Kelvin sambil mengangkat lengan kanannya ke atas. "Hahaha," Ivan langsung tertawa mendengar jawaban Kelvin, sedangkan Nabila hanya bisa menepuk jidatnya melihat kelakuan Ivan dan Kelvin yang semakin kompak setiap harinya. "Kelvin, jika kamu merasa tidak nyaman, ibu bisa meminta izin kepada pihak sekolah agar kamu tidak ikut belajar hari ini," kata Nabila sambil memegang kedua bahu Kelvin. Kelvin tersenyum. Dia lalu meraih kedua tangan Nabila yang sedang memegang pundaknya. "Ibu tidak usah khawatir, semua akan baik." "Baik-baik saja kan? Hah. Bahkan jawabanmu sekarang mirip dengan jawaban Paman Ivan," balas Nabila sambil menghela nafasnya pelan. Pagi ini sewaktu Nabila membantu Kelvin bersiap untuk ke sekolah, dia diberitahu oleh Kelvin jika hari ini adalah hari ayah sedunia dan meminta Nabila untuk menemaninya di sekolah. Setiap tahun di tanggal 19 Juni akan diadakan acara di mana para siswa akan memberikan bunga sebagai bentuk cinta ke ayah mereka masing-masing. Sejak Kelvin mulai bersekolah, di acara tahunan seperti ini, Nabila yang akan selalu hadir menjadi sosok ayah bagi Kelvin. Dia akan menjadi satu-satunya wanita yang duduk di antara para pria. Setiap acara Hari Ayah dilangsungkan, dia bisa melihat kesedihan yang tergambar dengan jelas dari wajah Kelvin. Karena itulah Nabila berniat untuk meminta izin ke pihak sekolah agar Kelvin tidak ikut dalam kegiatan belajar hari ini. Sayangnya tawaran dari Nabila terus ditolak oleh Kelvin. Dengan tenang, Kelvin mengatakan jika dia sudah merasa sangat senang dengan melihat kehadiran Nabila saat acara itu dilangsungkan. "Baiklah, ibu akan mengikuti keinginanmu," ucap Nabila pelan sambil tersenyum ke Kelvin. Beberapa teman Kelvin yang juga baru saja datang langsung berlari menghampiri Kelvin. Dengan lembut mereka menarik tangan Kelvin menuju kelas mereka. Berbeda halnya dengan teman-teman Kelvin, ibu-ibu teman Kelvin langsung memberikan tatapan tidak bersahabat sewaktu mereka berpapasan dengan Nabila. "Wah, pasti enak menjadi simpanan pria tua kaya yang membawa mobil Mercedes-Benz seharga 8 miliar, cibir salah satu ibu teman Kelvin. "Hei, jangan berkata seperti itu, dia hanya memanfaatkan pemberian Tuhan dengan baik. Paras cantik itu pastinya akan menarik banyak pengusaha kaya. Sebaiknya kita menjaga suami kita dari gangguan-gangguan wanita genit berparas cantik," ucap ibu lainnya menyindir Nabila. Mereka semua kompak tertawa menyindir Nabila. Karena sudah sering mendapat perlakuan seperti itu, Nabila akhirnya semakin tegar dan kuat. Dia tidak lagi mempedulikan omongan orang-orang tentang dirinya. "Hah. Kamu benar-benar hebat karena bisa menahan diri.
Jika aku yang berada di posisimu, aku pasti akan langsung mencakar wajah mereka. Nabila sontak terkejut mendengar suara wanita yang membelanya begitu dia menoleh, dia mendapati Emma dan Nadine sedang tersenyum kepadanya. "Bibi Emma, Nadine," ucap Nabila menyapa mereka berdua. "Halo Nabila, wow kamu terlihat semakin cantik. Pantas saja rombongan ibu-ibu itu semakin iri melihat dirimu," balas Nadine sambil tertawa kecil. "Iya. Paras cantikmu adalah salah satu hal yang membuat kelompok ibu-ibu iri hati itu membencimu," kata Emma yang ikut memuji kecantikan Nabila. Wajah Nabila langsung memerah karena mendapat pujian dari Nadine dan Emma. Wajah Nabila yang sedang tersipu lagi-lagi membuat mereka terkagum-kagum. "Ibu, apakah kamu melihat itu?" Wajahnya semakin cantik saat dia tersipu malu, ucap Nadine yang langsung disambut tawa oleh Emma. "Sudah, berhentilah menggoda Nabila. Wajahnya bisa-bisa semakin merah jika kamu terus menggodanya," kata Emma sambil memegang bahu Nabila. "Ah, aku hampir lupa, Nabila, apakah pria yang mengantarmu tadi adalah calon ayah Kelvin?" tanya Nadine penasaran. Nabila sedikit terkejut ketika Nadine menanyakan itu, namun dia merasa tidak perlu menyembunyikan apapun dari Nadine dan Emma yang sudah sangat dekat dengannya. "Iya. Dia adalah pria yang sedang dekat denganku," jawab Nabila pelan. "Wow, selamat. Kamu harus mengenalkan pria itu kepadaku dan juga kepada suamiku. Dari apa yang kulihat, walau sekilas aku yakin jika pria itu bukanlah pria tua kaya seperti yang digosipkan ibu-ibu rempong itu," ucap Nadine. "Hah? Sekarang malah kamu yang menjadi ibu-ibu rempong. Ayo masuk, sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai. Kalian tentu tidak ingin ditegur satpam karena terus bergosip di depan sekolah, kan?" kata Emma sambil mendorong pelan punggung Nabila dan Nadine. Ivan baru saja tiba di kantornya. Dia memandangi meja Nabila yang sekarang berada satu ruangan dengannya. Di pagi seperti ini sebelum memulai meeting, biasanya Nabila akan merapikan dasi dan rambutnya. Baru beberapa menit tidak bersama Nabila, kepalanya sudah dibuat pusing memikirkan wanita pujaan hatinya itu. "Austin," seru Ivan yang akhirnya mengingat jika dia harus menghubungi Austin. Dia lalu meraih ponselnya dan mulai mencari nama Austin di kontak ponselnya. "Hah. Syukurlah aku masih menyimpan nomornya," gumam Ivan bernafas lega. Dia lalu menghubungi nomor Austin dan berharap jika Austin masih menggunakan nomor yang sama. "Halo, apa kabar Ivan?" jawab Austin yang langsung mengenali nomor Ivan. "Hah. Austin, syukurlah kamu masih mengenali nomorku," balas Ivan sambil menghela nafasnya. "Hahaha, bagaimana mungkin aku tidak menyimpan nomor dari adik mendiang sahabatku. Austin, maafkan aku yang tiba-tiba menghubungi kamu seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan kepadamu," kata Ivan dengan nada yang serius. "Dari nada bicaramu sepertinya ini adalah masalah yang serius. Apakah ini tentang mendiang Cakra?" tanya Austin. "Iya. Ini tentang mendiang Cakra," jawab Ivan. "Baiklah, selama aku bisa membantu, aku akan dengan senang hati menjawab pertanyaanmu," balas Austin. Tanpa berbasa-basi, Ivan langsung bertanya tentang Cakra kepada Austin. "Bro Austin, apakah mendiang saudaraku dulunya memiliki kekasih?" tanya Ivan. "Dek." Austin terdiam selama beberapa detik. Dia bingung harus bagaimana menjawab pertanyaan Ivan. "Halo, Bro Austin, apakah kamu mendengarku?" tanya Ivan yang mengira sambungan teleponnya terganggu. "Ivan, aku mendengarmu, hanya saja aku sulit menjawab pertanyaanmu," jawab Austin. Ivan sontak terdiam. Dari speaker ponselnya, dia dapat mendengar suara Austin sedang menghela nafasnya. Insting Ivan langsung mengatakan jika Austin mengetahui sesuatu terkait dengan pertanyaannya. "Austin, sebelum kamu menjawab pertanyaanku, aku akan memberitahu kamu terlebih dulu sesuatu yang penting.
Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan seorang anak berusia 6 tahun. Wajahnya terlihat sangat mirip dengan mendiang saudaraku waktu dia berumur 6 tahun. Bukan hanya wajahnya, bahkan sikap dan kebiasaannya juga mirip dengan mendiang saudaraku. Aku menduga jika anak ini adalah putra Cakra. Bahkan kedua orang tuaku pun berpikiran yang sama, kata Ivan menjelaskan. Oh my god. Hah. Mungkin aku nanti akan datang ke Indonesia untuk meminta maaf di depan makam Cakra. Aku sudah berjanji untuk menjaga rahasia ini, tapi karena ini berhubungan dengan anak yang kemungkinan adalah putranya, aku harap dia akan memaafkan tindakanku, ujar Austin. Ivan, 8 tahun yang lalu, Cakra mengunjungiku di Jerman bersama wanita Asia yang berparas cantik, dan aku masih mengingat dengan jelas, saat itu dia memperkenalkan wanita itu sebagai kekasihnya. Dek. Mata Ivan membelalak begitu dia mendengar perkataan Austin. Setelah terus-menerus menemui jalan buntu, dia akhirnya bisa menemukan secercah harapan. Austin, apakah wanita itu berasal dari Indonesia? Tanya Ivan semangat. Iya. Walaupun Cakra tidak mengatakan dari mana asal negara wanita itu, aku yakin 100% jika wanita itu berasal dari Indonesia, jawab Austin. Ivan semakin bersemangat. Kemungkinan jika Kelvin adalah putra mendiang kakaknya dan kakak Nabila semakin besar. Dia tampak menghela nafasnya dan berusaha tetap tenang. Begitu nafasnya mulai teratur, dia kembali bertanya ke Austin. Bro Austin, apakah kamu masih mengingat nama wanita itu? Tanya Ivan. Maafkan aku Ivan. Cakra benar-benar tertutup mengenai identitas wanita itu. Hanya satu yang kuingat, Cakra terus memanggil wanita itu dengan sebutan My Dolphin, jawab Austin. My Dolphin, lumba-lumba. Gumam Ivan yang sedikit kecewa karena tidak mendengar nama Kalia. Iya. Aku rasa itu hanyalah panggilan sayang Cakra ke wanita itu, ujar Austin menambahkan. Hah. Baiklah, mendengar jika saudaraku memiliki seorang kekasih sudah sangat membantuku. Dengan ini aku sudah semakin dekat untuk menguak kebenaran tentang dia. Terima kasih Austin, informasi darimu benar-benar berharga, ucap tulus Ivan. Sebelum Ivan mengakhiri panggilannya, terdengar suara wanita dari tempat Austin. Love, apa kamu sedang membicarakan tentang Cakra yang berasal dari Indonesia? Tanya wanita itu. Ivan sontak terkejut begitu mendengar wanita itu menyebut nama mendiang kakaknya. Iya. Love, apa kamu juga mengenal Cakra? Tanya Austin ke wanita itu dengan nada terkejut. Tentu saja, di angkatan kita hampir semua mahasiswa dan mahasiswi mengenal Cakra. Dia pria yang cerdas dan ramah. Dia juga pandai bergaul. Sayang sekali karena dia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya di kampus kita, jawab wanita itu. Ivan terus mendengarkan pembicaraan Austin dan wanita itu. Dia semakin tertarik dengan identitas wanita yang sedang bersama Austin. Love. Mungkin kamu tahu jika Cakra sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Tanya Austin penasaran. Austin. Jangan bercanda dengan kematian. Balas Bella yang tidak percaya dengan omongan Austin. Aku tidak mungkin bercanda tentang hal itu. Cakra memang telah meninggal 7 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan, terang Austin. Suasana langsung menjadi hening setelah Austin mengatakan itu kepada wanita yang bersamanya. Ivan yang semakin penasaran dengan identitas wanita itu, akhirnya bertanya ke Austin. Bro Austin, maaf. Kalau boleh tahu siapa wanita yang sedang bersamamu? Tanya Ivan. Ah, Ivan, maaf. Namanya Bella. Dia adalah kekasihku, jawab Austin. Love. Siapa yang sedang menghubungimu? Terdengar suara Bella bertanya tentang identitas pria yang menghubungi Austin. Ivan. Dia adalah adik dari mendiang Cakra, jawab Austin kepada kekasihnya itu. Bisa aku berbicara dengannya? Pinta Bella kepada Austin. Austin tersenyum, tentu saja Love,
balas Austin sambil menyerahkan ponselnya ke Bella. Halo, Ivan. Aku Bella, salah satu teman mendiang Cakra di masa kuliah dulu, ucap Bella memperkenalkan dirinya. Salam kenal, aku Ivan, adik dari mendiang Cakra, jawab Ivan yang juga memperkenalkan dirinya. Aku tahu ini sedikit terlambat. Aku turut berduka cita atas kepergian Cakra, ucap Bella dengan suara lembut. Terima kasih. Aku benar-benar merasa senang karena mendiang kakakku mempunyai sahabat seperti kalian berdua, jawab Ivan. Kabar kepergian Cakra terlalu tiba-tiba. Aku masih tidak percaya jika dia sudah tiada. Aku masih mengingat dengan jelas ketika dia mengajak aku dan beberapa temanku untuk berlibur ke Indonesia. Saat itu dia mengatakan jika dia baru saja membeli villa di kota Bogor, ujar Bella terpotong. Bella mencoba mengingat nama kota di mana Cakra membeli villa. Bogor, dia juga mengajakku berlibur ke sana. Terdengar suara Austin menyahut. Iya, itu benar. Cakra pernah mengajak kami berlibur di villa miliknya yang terletak di kota Bogor, sambung Bella yang akhirnya mengingat nama kota tempat Cakra membeli villa. Bogor. Ivan dengan ekspresi wajah yang terkejut. Dia sama sekali tidak mengetahui jika mendiang kakaknya memiliki villa di Bogor. Bella, terima kasih. Informasi tambahan ini sangat berarti buatku. Sampaikan salam dan juga terima kasihku ke Austin. Jika ada waktu, aku akan menghubungi kalian lagi, ucap Ivan yang lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Aku harus menanyakan ini ke ayah. Aku yakin ayah mengetahui sesuatu tentang villa milik Kak Cakra di Bogor, gumam Ivan.